Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tetap setia menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 12 Juni tahun 2021. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Tidak ada Allah seperti Engkau yang telah menciptakan langit, laut, bumi, dan segala isinya. Engkau adalah Allah yang hidup dan menghidupkan kami. Kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami rindu berada di hadirat-Mu Tuhan. Karena dekat dengan Engkau kami aman dan kami tentram. Oleh karena itu, jika ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ampunilah kami. Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah hamba-Mu ini, agar supaya menyampaikan firman-Mu dengan benar. Demikian juga kami akan mendengarkannya. Buka hati kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai ayat 23. Kepahlawanan Yonatan. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujangnya, pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Mikron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Finehas, anak Eli imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu,
Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat, kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, periksalah baris dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari. Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang yang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Amin. Ketika Tuhan di pihak kita, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara merasa terintimidasi oleh rumitnya masalah, beratnya tekanan hidup? Apakah saudara berani keluar bertindak dengan mengeluarkan kemampuan terbaik atau berdiam diri saja? Malam hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan, kisah kepahlawanan Yonatan sebagai sebuah kisah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Ketika Yonatan merasa tertekan, maka ia keluar mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama dengan seorang bujangnya, pembawa senjata dalam perkataan tadi,
Jika Tuhan berkehendak, Tuhan dapat menolong kita, entah banyak atau sedikit orang. Tertekan di Geba Benyamin karena kepungan musuh membuat Yonatan keluar bersama dengan bujang pembawa senjatanya. Keluar diam-diam sebagai bentuk kesadaran bahwa sesungguhnya ia tidak punya kuasa, ia tidak punya hak atau otoritas untuk memimpin orang Israel di medan pertempuran dalam jumlah yang besar. Tetapi mengapa Yonatan bertindak? Dalam pembacaan tadi kita dapat melihat bahwa Yonatan bertindak dengan keyakinan bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan jika ia bertindak, bukan pada banyak atau sedikitnya orang. Jadi ini poin penting kepada kita, ya. Kita jangan terlalu beranggapan nanti banyak orang baru segala sesuatu bisa kita kerjakan. Tapi sedikit, 1, 2, 3 orang yang sungguh-sungguh punya keyakinan seperti Yonatan pasti terjadi. Tuhan bertindak. Tuhan turun tangan menolong Yonatan dalam peperangan itu. 1 orang, 20 orang dikalahkan hingga huru-hara yang terjadi di perkemahan orang-orang Filistin. Tidak ada tempat, ruang, dan waktu tanpa tekanan intimidasi. Itu harus kita ketahui. Tetapi ketika itu terjadi, kita punya Tuhan. Dan kemudian kita punya iman kepadanya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah keyakinan terhadap kuasa Allah dan sikap yang bijaksana untuk beranjak keluar dari tekanan supaya kita mendapat kebebasan. Betapa pentingnya percaya akan kemahakuasaan Tuhan dalam bertindak. Demikian juga sikap yang bijaksana seperti yang telah diperlihatkan oleh oleh Yonatan tadi. Kalau mereka katakan berhentilah di situ, kami akan mendatangimu, berhentilah. Tapi kalau mereka katakan naiklah, baiklah kita datang, karena Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Boleh saja saudara sendiri, boleh saja kita sedikit, boleh saja kita tidak punya apa-apa. Tetapi jika kita percaya kuasa Tuhan, kita berserah kepadanya dan Tuhan bertindak, maka tidak ada satu orang pun dan kuasa yang akan menghalanginya. Seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Luar biasa Engkau Tuhan jika Engkau bertindak dalam hidup kami, sekalipun kami kecil, kami sedikit. Jika kami punya iman, keyakinan, hati yang bijaksana seperti
Yonatan, maka perkara yang besar Tuhan kenankan akan terjadi. Kami berdoa malam hari ini, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami ini di tengah-tengah keluarga, di tengah jemaat, dalam masyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara. Tidak ada tempat dan ruang yang aman bagi kami. Tekanan, intimidasi, pergumulan, beban hidup ada di mana-mana. Dan tentu kami tidak akan mungkin untuk menghindarinya selain harus menghadapinya. Biarlah keteguhan hati seperti Yonatan juga kami miliki dengan bertindak hati-hati, tetap mohon petunjuk Tuhan, berserah dan percaya kepada kuasa Allah. Entah itu dalam mencari nafkah, dalam mencari pekerjaan, dalam menghadapi perlakuan-perlakuan diskriminatif, tekanan dan penghambatan-penghambatan. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan dalam hidup kami ini. Kami tidak mengandalkan diri kami, tetapi kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa bersama dengan jemaat, saudara-saudara yang tekun mengikuti program ini. Mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang sedang kesulitan ekonomi kami mohon Tuhan pulihkan, yang mendapat perlakuan dan tekanan psikis kami berdoa Tuhan kuatkan mereka. Bagi mereka yang tertolak, mereka yang dianiaya, diperlakukan dengan buruk, beri keadilan kepada mereka ya Tuhan. Berdoa bersama dengan jemaat yang mencari pasangan hidup, merindukan keturunan, Tuhan berkenan mengaruniakan kepada mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, kiranya keadaan ekonomi semakin baik, lapangan kerja terbuka, sehingga yang mencari pekerjaan dapat terserap melalui pemberi kerja yang ada di kota ini atau dimanapun. Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan saudara-saudara kami yang berada di tempat lain, tidak tinggal bersama dengan keluarga. Lindungi mereka Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami. Baik itu melalui usaha pekerjaan, seperti yang dialami juga oleh beberapa saudara kami yang merayakan hari kelahiran mereka. Ibu Berta Sulo, Chelsea Gracia Tandililing, Ibu Yuliana Tatung, Jacqueline Alena Aurora, Nindya Sura, Fidel Junio Merdi Tandiring, Gisela Lawrence Lua, Junita Daud Situlung. Kiranya pertambahan usia saudara kami ini, mereka semakin dewasa dalam iman kepadamu. Yang merayakan hari pernikahan mereka, yaitu Bapak Lius Limbongan dan Ibu Sarli Banti Sarungu, Bapak Antoni Yepongtiku dan Ibu Hermin Sombolayu, Dr. Wenry Pasorong dan Ibu Cynthia Olivia Pangemana. Kiranya pertambahan usia pernikahan ini mereka semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahagia dalam rumah tangga. Tuhan, teruslah memberkati bangsa kami. Teruslah memberkati pelayanan di tengah-tengah jemaat Elim Balikpapan. Program-program kerja yang ada dalam tanggung jawab majelis gereja, tanggung jawab pengurus OIG, unit kerja atau tim kerja akan berlangsung dengan baik. Tuhan, jaga kami jika kami istirahat malam hari ini. Jauhlah kami dari sakit penyakit, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Bapa, ini doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.